Vina, korban kasus Cirebon 2016 bernasib pilu setelah dituduh pengacara Ibtu Rudiana memiliki pekerjaan negatif. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Rudiana, menuduh Vina, korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif. Padahal untuk membeli pembalut dan mie instan saja Vina meminjam uang pada Widyasari. Tuduhan Vina memiliki pekerjaan negatif diungkap Pitra Romadoni. Pitra Romadoni yang membela Ibtu Rudiana dalam kasus Vina Cirebon, curiga dengan isi percakapan antara Mega Lestari dengan Teh Ayu. Dalam data ekstraksi handphone, terdapat chat berisikan, "Ira jadi ngejobnya. Ini bahaya lo, ngejob apa malam-malam? Ini harus didalami lagi, jangan-jangan ada jangan-jangan malam-malam hari gitu lo," kata Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana. Selain itu ada juga menurut Pitra chat dari Teh Ayu yang berisikan, "Kayaknya kita ngejob bae. Mereka nih ngejob apa di malam hari," kata Pitra Romadoni. Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana, curiga Vina, korban kasus Cirebon 2016 memiliki pekerjaan negatif, bukan percakapan terduga almarhum Yah. Teh Ayu sama Mega ini, kata Pitra Romadoni, saking curiganya, Pitra Romadoni bahkan sampai mendesak polisi memeriksa Mega Lestari. "Makanya saya minta didalami, kalau bisa polisi memanggil yang bersangkutan ini dan didalami percakapannya. Saya mencurigai aja ada sesuatu," kata Pitra Romadoni, pengacara Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Mega Lestari tak menyangkal tentang chat tersebut. Hanya saja Mega Lestari menekankan bahwa istilah ngejob itu hanyalah sebuah candaan sebagai teman. "Itu cuma bercandaan dari Vina ke aku kalau gak salah," kata Mega Lestari. Sebelum meninggal dunia bersama Eki di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016, Vina sempat meminjam uang pada Widya Lestari. Kepada Widya Sari, Vina mengaku lapar namun tak memiliki uang. Vina pun meminjam uang Widya Sari sebesar Rp50.000. "Wid, kamu ada uang gak?" Dia bilang gitu. "Emangnya buat apa?" "Aku mau minjam dong Rp50.000 buat beli Indomie sama beli pembalut," kata Widya Sari menirukan percakapannya dengan Vina. Bukan hanya itu saja, sore hari sebelum tewas Vina juga diantar Mega Lestari ke rumah kakaknya, Marliana. Vina berniat meminta uang kepada kakaknya, Marliana. "Tadinya mau dikasih Rp20.000, tapi aku gak mau," kata Mega Lestari menirukan ucapan Vina Cirebon. Salah satu terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, diketahui belum dikembalikan ke Lapas Cirebon. Padahal, 6 terpidana lainnya sudah dikembalikan Polda Jabar ke Lapas Cirebon pada Kamis, 15 Agustus 2024. Pengacara Pegi Setiawan, Tony RM, pun menanggapi informasi mengenai Sudirman tersebut. Tony mengaku telah mendapatkan informasi bahwa Polda Jawa Barat sudah mengembalikan para terpidana kasus Vina Cirebon kepada Kakanwil Kemkumham Jawa Barat. Sementara Sudirman belum dikembalikan. Pengembalian terpidana hanya 6 itu terkonfirmasi dari surat Polda Jawa Barat kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat di Bandung, katanya. Tony mengatakan alasan pengembalian para terpidana karena penyidikan atas laporan Ibtu Rudiana pada tanggal 31 Agustus 2016 telah dihentikan. Menurut Tony, Sudirman bukan berstatus bukan tahanan penyidik Polda Jawa Barat sehingga penyidik Polda Jawa Barat tidak mempunyai wewenang untuk menahan terpidana kasus Vina Cirebon. Nah, seharusnya kalau penyidikan telah dihentikan berarti Sudirman juga harus dikembalikan? Ini kenapa tidak, katanya. Ia pun mempertanyakan alasan Polda Jabar menahan Sudirman. Sebab, kata Tony, sudah tidak ada lagi pemeriksaan Sudirman untuk kepentingan perkara kasus Vina Cirebon. Tony pun mendapatkan informasi bahwa Sudirman akan dianiaya oleh terpidana lain bila dikembalikan ke lapas. Pasalnya, hanya Sudirman yang mengakui terlibat kasus Vina Cirebon. Justru sebaliknya, Sudirman ini dibutuhkan oleh keluarga dan pengacara para terpidana yang sudah dikembalikan itu untuk melakukan upaya PK, kata Tony. Tony mendapatkan kabar bahwa oknum penyidik Polda Jawa Barat ketakutan bila Sudirman akan mudah ditemui keluarga dan wartawan bila dikembalikan ke lapas. Sehingga nanti terungkaplah sebenarnya apa yang terjadi, Sudirman itu melakukan atau tidak, kemudian terungkaplah selama di Polda Jawa Barat Sudirman diapain, disuruh apa, terbongkar semua justru itu, tutur Tony.
Mantan Kabareskrim Komjen Purnawirawan Susno 2J terus mendesak Kapolri untuk memeriksa Kapolres berinisial R. Bahkan terang-terangan, Susno 2J meminta Kapolres berinisial R tersebut untuk dicopot dari jabatannya. Purnawirawan Polisi Irjen Purnawirawan Ricky Herbert Parulian Sitohang langsung bereaksi soal desakan Susno 2J tersebut. Menurut Ricky Sitohang, Susno 2J sudah tak punya wewenang untuk memberikan perintah itu. Bahkan ia menuding Susno 2J sengaja memperburuk citra Polri. Emang Pak Susno ini semakin gak jelas, saya gak tahu dia ini mantan polisi atau apa sih, kok semakin masuk semakin menukik untuk memporak-porandakan kredibilitas integritas Polri, kata Ricky Sitohang dikutip dari YouTube salah satu TV swasta, Sabtu, 18 Agustus 2024. Bahkan ex-jenderal bintang 2 itu mempertanyakan tupoksi Susno 2J. Menurutnya, Susno 2J hanya seorang purnawirawan sehingga tidak berhak meminta Kapolri memeriksa Kapolres inisial R. Emang hak apa Susno 2J untuk merintah anggota? Dia kan bukan anggota lagi, kata dia. Apalagi menurutnya, Kapolres R berhak memberikan teguran atau pemeriksaan pada anggotanya sendiri. Justru ia heran kenapa Kapolres itu harus dipecat hanya gara-gara seorang Susno 2J. Emang kamu siapa? Kok harus dipecat gara-gara kamu? Emang kamu apa? Kata Ricky lagi. Ia pun bahkan meminta Susno 2J tidak merasa sok suci dan seolah paling benar di negara Republik Indonesia ini. Ricky Sitohang pun mengaku sebagai pelaku sejarah yang memeriksa Susno 2J di bandara karena melakukan pelanggaran saat menjabat sebagai Kabareskrim. Pada saat dia mau berangkat ke luar negeri tidak seizin Kapolri, saya periksa saya bawa dari bandara ke Mabes Polri, sucikah dia? Jadi gak usah merasa suci gitu, tuturnya. Kisah pilu salah satu saksi kasus Vina bernama Arnaldi atau Aldi membuat penyidik Mabes Polri sedih. Penyidik itu bahkan dibuat syok dan menahan tangisnya saat tahu adanya penangkapan yang disertai penyiksaan sadis. Hal itu diungkap oleh Aldi kepada Deddy Mulyadi seusai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri. Ditanya pas dipukulin sama yang di dalam aja, kata Aldi dikutip dari YouTube Kang Deddy Mulyadi Channel, Sabtu, 18 Agustus 2024. Aldi menceritakan, penyiksaan itu dilakukan oleh oknum polisi, baik saat di ruangan kanit hingga di dalam tahanan. Mendengar cerita itu, kata Aldi, penyidik pun terlihat ikut sedih. Penyidiknya sampai kayak nangis lah, sayanya aja sampai nangis, Pak, ungkap Aldi. Menurut Aldi, penyidik Mabes Polri sangat berbeda dengan oknum polisi anak buah Ibtu Rudiana yang menangkapnya tahun 2016 lalu. Aldi mengatakan kalau penyidik kali ini sangat memanusiakan dirinya. Gak galak, saya divideoin, penyidik ngedengerin sambil nulis, kata dia.